Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri adalah nikmat Allah jadikan kita menjadi seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati melainkan mati sebagai seorang muslim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pemirsa ACI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Ustaz pagi ini kita akan berbicara satu tema, yaitu jaga kesehatan. Ya. Jadi satu tema ini, ya, ini berangkat dari satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat populer, yaitu hadis ightanim khamsan qabla khamsin. Ya, manfaatkanlah yang 5 sebelum datang 5. Nah, di antara nasihat Nabi itu adalah beliau sebutkan wasihataka qabla saqamik. Ya, jaga kesehatanmu sebelum sakitmu. Nah, baik para pemirsa ACI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya nikmat kesehatanlah nikmat juga yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita sehat, kita bisa melaksanakan segala yang Allah perintahkan dengan maksimal. Maka bila kita lihat di dalam ayat Al-Quranul Karim, perintah-perintah kita untuk menjaga kesehatan itu sangat banyak sekali. Di antaranya adalah pada wahyu pertama yang turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Iqra, ya, setelah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, itu Allah sebutkan dalam surah Al-Muddassir, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Nah, dari firman Allah ini Allah sebutkan bahwa kita disuruh oleh Allah untuk menjaga kesehatan zahir dan kesehatan batin. Kesehatan zahir itu adalah berdasarkan perintah Allah tadi, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka bersihkan, war rujza fahjur, dan perbuatan maksiat hendaklah hindari, tinggalkan. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, bila ya kita ingin menjaga kesehatan dengan sempurna, maka tentu Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kita dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bagaimana menjaga kesehatan itu. Termasuk misalnya para pemirsa TV Allah muliakan, pada saat kita melihat fenomena saat ini, ya, di mana-mana, ya, di seluruh dunia saat ini dihebohkan oleh satu penyakit, ya, yang sangat menular yang disebut dengan COVID-19, ya. Suatu penyakit menular yang mengkhawatirkan, yang mencemaskan semua masyarakat dunia hari ini. Tapi sesungguhnya para pemirsa TV Allah muliakan, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menuntunkan, telah memberikan tuntunan, telah memberikan bimbingan bagaimana cara kita menghadapi penyakit yang menular. Dalam satu hadis yang populer yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un fala tadkhuluha." Ya. Apabila kalian mendengar ada penyakit ta'un, penyakit yang mewabah, yang menular, fala tadkhuluha. Fa idza sami'tum bit-ta'un, ya, bi ardin fala tadkhuluha. Apabila Anda mendengar ada satu wabah penyakit di sebuah negeri, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian masuk ke negeri itu. Tapi apabila kalian berada di negeri itu, maka janganlah keluar dari negeri itu karena lari dari penyakit itu. Nah, jadi para pemirsa TV Allah muliakan, sesungguhnya tuntunan yang sangat jelas dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita menghadapi satu penyakit yang sudah pandemik, ya. Kalau bahasa kita sekarang adalah pandemik. Termasuk corona. Corona ini sudah adalah bagian penyakit yang sudah pandemik. Makna pandemik itu adalah penyakit yang sudah menyebar begitu cepat ke semua benua. Jadi kita tahu bersama bahwa ada berapa level, ya, penyakit menular itu. Ada yang disebut dengan
endemik, ada yang pandemik. Jadi kalau pandemik itu di atas endemik. Jadi kalau endemik itu hanya menular di sebagian wilayah di sebuah negara saja. Tapi kalau sudah pandemik, ini tingkat yang paling tinggi, maka penyebarannya itu sampai ke seluruh ke sebagian besar negara-negara di berbagai benua saat ini. Nah, itulah yang diantaranya adalah penyakit corona ini atau COVID-19, COVID-19. Nah, para pemirsa TV Allah muliakan, apabila nasihat dari Nabi ini diikuti oleh kaum muslimin, maka insya Allah kita akan terhindar, akan terjauhkan dari penyakit COVID-19 ini. Ada juga hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa bila kita menghadapi satu penyakit yang menular, maka larilah dari penyakit itu seperti Anda lari dari singa. Kata Nabi SAW, firra minal majzum, firaraka minal asad. Larilah Anda dari penyakit menular sebagaimana larinya Anda dari singa. Nah, jadi para musafir Allah muliakan, jangan nekat, ya kan? Kita sudah tahu bahwa di mana-mana saat ini orang cemas ya dengan penyakit COVID-19 atau corona ini, tapi kita malah ya berani menantang, gitu kan? Kita mengatakan bahwasanya saya tidak takut dengan corona, ya. Kemudian malah apa yang dianjurkan oleh pemerintah saat ini supaya tinggal di rumah, supaya menjaga jarak sosial, ya, pertemuan dengan orang lain itu hendaklah dijaga jaraknya, jangan sampai sangat dekat, ya. Kalau sudah sangat dekat itu bisa berbahaya bagi kita, ya. Maka dalam saat-saat kita menghadapi corona ini hendaklah kita jauhi hubungan yang begitu dekat dengan orang lain, ya. Jadi kita jaga jaraknya sekurang-kurangnya 1 meter, karena corona ini bisa tertular karena kedekatan kita dengan orang-orang yang sakit, ya. Orang-orang yang terinfeksi corona ini, yang positif corona ini bisa menjangkiti kita kalau kita memang berdekatan dengan dia, apalagi sampai bersentuhan dengan dia. Kita tahu bersama bahwasanya COVID-19 atau corona ini tersebar dengan air liur, ya, yang keluar dari orang yang sakit itu. Ya, jadi kalau kita berdekatan dengan orang sakit, kita berbicara dengan orang sakit itu, ya kan. Kemudian kita mungkin batuk, ya, di hadapan orang yang sakit, bersin di hadapan orang yang sakit. Lalu air liur itu mengenai orang itu atau dia yang sakit itu mengenai kita, ya. Maka dengan cepat, ya, virus corona itu akan mengenai kita, atau kalau kita sakit akan mengenai dia. Nah, jadi para musafir yang Allah muliakan, makanya dianjurkan oleh ahli-ahli kesehatan dimanapun di dunia saat ini supaya dalam saat kita berada dalam kondisi corona, maka saatnya kita untuk menjaga jarak dengan orang lain. Bukan berarti kemudian kita angkuh, kita sombong, kita tidak menerapkan prinsip-prinsip berakhlakul karimah dengan orang lain. Tidak demikian. Justru prinsip-prinsip berakhlakul karimah di zaman yang penuh dengan wabah, ya, adalah dengan cara seperti ini. Menjaga hubungan sosial dengan orang lain, yaitu dengan cara tidak terlalu berdekatan, jangan sampai bersentuhan, ya. Kalau dalam hadis Nabi SAW, memastikan bahwasanya siapa saja yang bertemu dengan orang lain lalu dia berjabat tangan dengan orang itu, maka diampuni dosa orang itu selagi belum berpisah, malam yatafarraqa. Nah, dalam tentu saja kondisi-kondisi yang normal, ya, kondisi-kondisi yang belum ada wabah bencana, wabah penyakit dan seterusnya. Berhubungan dengan orang lain, bertemu dengan dia, lalu kita berjabatan tangan dengan dia, itulah kondisi-kondisi normal ketika belum ada bencana penyakit. Tapi kalau sudah ada bencana penyakit, maka sudah pasti ada nasihat-nasihat Nabi yang lain yang harus kita perhatikan. Ya, jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang kita mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan kondisi itu, dan ada juga ajaran-ajaran Islam diamalkan dalam kondisi yang juga tertentu. Nah, dalam kondisi yang kita menghadapi wabah penyakit, kita sudah sebutkan tadi bagaimana tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, maka kita lihat prakteknya di
beberapa waktu ini ya di berbagai negara ada bagian negara-negara yang sudah menutup negaranya dari kunjungan dari wisatawan ya, dari orang-orang di luar negaranya. Setiap orang yang ingin datang ke wilayah negaranya dari negara luar itu dilarang untuk memasuki negara itu ya karena khawatir membawa penyakit corona ya. Negara-negara misalnya Cina ya, Cina sebagai negara pertama yang lahirnya penyakit corona ini, yang timbulnya penyakit corona ini, yaitu di Wuhan. Wuhan itu diisolasi, ya. Wuhan itu ditutup dari kunjungan semua provinsi di Cina. Tidak ada satu orang pun dari provinsi yang lain yang boleh memasuki Cina, yang boleh memasuki Wuhan, ya. Dan orang-orang yang ada di Wuhan pun tidak boleh keluar dari Wuhan ke provinsi-provinsi yang lain. Nah, ini satu kebijakan dari pemerintah Cina pada saat itu ketika muncul penyakit ini pertama sekali di Cina, itu pada Desember tahun 2019 ya. Jadi 30 Desember tahun 2019 itu munculnya pertama sekali penyakit corona ini di Cina, yaitu di sebuah provinsinya yang bernama Wuhan. Lalu pemerintah Cina langsung mengisolasi wilayah Wuhan itu supaya tidak ada wilayah provinsi lain, orang-orang di provinsi yang lain yang datang ke Wuhan atau yang dari Wuhan ini keluar dari Wuhan. Nah, supaya kalau agar penyakit itu hanya di Wuhan saja, tidak menyebar ke semua provinsi yang ada di Cina. Nah, jadi para manusia TV Allah muliakan, memang ada berapa orang ya yang kemudian batat lah katanya, obat Aceh ya, akhirnya keluar juga dari Wuhan, beberapa orang akhirnya menyebar ke provinsi yang lain. Baik para manusia TV Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.